Berkenaan dengan masalah bada, dalam surat Yusuf, saya tidak paham maksud daripada pertanyaannya, sisi mana yang disebut bada dalam kisah Nabi Yusuf. Bada dalam pengertian teologi atau ilmu kalam yang dianut oleh mazhab Syiah, bada itu punya makna kurang lebih seperti nasakh, ya, menghapuskan sesuatu keputusan yang sebelumnya sudah ada. Sayangnya Syiah itu seringkali dituduh sebagai mazhab yang sesat gara-gara keyakinan akan bada. Sebab bada itu dalam arti bahasa artinya sesuatu yang tidak kita ketahui lalu muncul di depan kita pengetahuan yang baru, itu disebut dengan bada. Contoh, saya merasa bahwa hari ini adalah hari yang baik buat saya, makanya saya mau pergi pada hari ini untuk berniaga misalnya. Lalu ketika saya mau keluar, tiba-tiba saya melihat adanya indikasi-indikasi kuat bahwa hari ini kalau saya keluar saya pasti akan rugi. Jadi saya mendapatkan ilmu yang baru yang mengikis ilmu yang lama. Itu namanya istilah dalam bahasa Arab disebut dengan bada. Ini bada dalam arti bahasa. Yani tahu setelah tidak tahu, itulah bahasa singkatnya, seperti tahu setelah tidak tahu, atau mendapatkan ilmu yang lebih konkret dibandingkan ilmu yang sebelumnya, itu adalah bada dalam arti bahasa. Lalu kemudian ketika bada dinisbatkan kepada Allah, berarti ada perubahan ilmu dalam pada Allah. Satu, Allah tidak tahu menjadi tahu, atau ilmunya Allah yang satu dianulir dengan ilmu yang berikutnya. Kalau ini dinisbatkan kepada Allah, Syiah layak dikatakan sesat. Tapi masalahnya bada yang diyakini oleh Syiah bukan bada yang difahami secara bahasa. Bada yang diyakini oleh Syiah adalah perubahan ketentuan dari Allah. Misal Allah Subhanahu wa taala menakdirkan seseorang, ini contohnya saja, ini para ulama menyebutkan contoh ini dalam menjelaskan masalah bada. Misal orang ditakdirkan sekarang tanggal berapa ini kalau Masehinya, tanggal 7 misalnya ya. Misalnya ada orang ditakdirkan tanggal 7 dia meninggal. Sebelum malaikat maut datang untuk menjemput nyawanya, ternyata dia melakukan sedekah. Dia menyambung silaturahim dengan saudara-saudaranya, dengan sanak familinya. Berdasarkan hadis dari Nabi, silaturahim itu memanjangkan usia. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, memberikan bonus kepada orang ini gara-gara dia silaturahim, dipanjangkan usianya. Yang harusnya dia meninggal tanggal 7 Januari tahun ini, dimundurkan ajalnya oleh Allah sampai batas waktu tertentu, misalnya setahun lagi, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, tergantung Allah punya kemauan. Ini yang disebut dengan bada dalam arti yang disebut dengan istilah dalam teologi Syiah. Sama seperti perubahan ketentuan, perubahan takdir istilahnya diyakini oleh saudara-saudara kita Ahlus Sunnah. Kisah Nabi Isa alaihissalam yang lewat dengan murid-muridnya melewati satu rumah yang sedang ada sedikit dalam tanda kutip pesta pernikahan. Lalu Nabi Isa mengatakan besok rumah ini akan menjadi rumah orang-orang yang menangis gara-gara anggota keluarganya ada yang meninggal. Siapa yang meninggal? Pengantinnya meninggal, kata Nabi Isa alaihissalam. Besok mereka melewati rumah itu dan tidak ada namanya tangisan, tidak ada yang namanya kematian. Lalu para sahabat Nabi Isa, murid-murid Nabi Isa bertanya kepada Nabi Isa, "Wahai Nabi Allah, bukankah Anda mengatakan bahwasanya hari ini rumah ini akan menjadi rumah duka? Kenapa kok tidak ada kematian di sini?" Lalu Nabi Isa mengajak murid-muridnya untuk bertanya kepada pengantin. Ditanya apa yang terjadi? Tadi malam apa yang terjadi? Dijawab oleh pengantin itu bahwa tadi malam ketika orang sedang sibuk dengan keceriaan, kegembiraan karena ada pernikahan, ada orang yang mengetuk pintu rumahku. Aku buka karena tidak ada yang mendengar. Aku yang sebagai pengantin, aku buka sendiri pintu itu. Aku lihat ada orang miskin yang minta-minta, lalu aku beri dia sesuatu, sedekah. Lalu kemudian aku tutup lagi pintu, aku kembali kepada acara. Kata Nabi Isa, Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan ular untuk mematok orang ini dan mengantarkannya kepada ajalnya.
tapi gara-gara dia memberikan sedekah, Allah memanggil ular itu untuk keluar dari rumah orang tersebut. Ini namanya bada. Ketentuan Allah diubah menjadi ketentuan yang lain. Dan ini sangat wajar terjadi. Ya, ada ayat Al-Quran yang mengatakan, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah itu bisa menghapuskan sesuatu dan bisa menetapkan sesuatu. Ketentuan yang asalnya sudah ada dihapus, dibuat ketentuan yang baru. Istilahnya mengubah takdir, kan ada perubahan takdir. Di antaranya bisa mengubah takdir apa? Sedekah, doa, silaturahim, ya, menolong orang. Ini adalah hal-hal yang bisa mengubah takdir. Orang yang misalnya ketentuannya dia tahun ini dia bangkrut usahanya, tapi gara-gara dia sering membantu orang, Allah ubah ketentuannya menjadi ketentuan dia semakin sukses tahun ini. Ini makna bada. Tidak beda dengan ketentuan mengubah takdir. Bukan pengetahuan setelah kebodohan atau mendapatkan ilmu yang baru yang mengikis ilmu yang lama.